Tuing, hidup. Baik, jadi kemarin kuliah kita sudah sampai sini. Nah, silahkan kalau mau bertanya dulu. Tutorialnya kita bahas besok ya, karena di tutorialnya saya lihat ada bahan-bahan yang sesudah ini gitu, supaya bisa tercover. Nah, sekarang saya kasih kesempatan nanya dulu. Oke, kelihatannya nggak ada yang bertanya, saya akan lanjut. Tolong belajarnya teratur ya, kalau matematik jangan ditumpuk. Kalau saya dulu waktu TPB belajar, misalkan dulu ada kuliah kewiraan 1, kewiraan 2, itu ditumpuk 2-3 hari juga cukup, tapi bisa lulus gitu. Kalau matematik, kimia, fisika, kalian nggak latihan teratur, nanti pas ujian jadi kaku gitu ya, meskipun mungkin logikanya, saya tahu nih, caranya pasti diginikan, tapi nanti nggak jalan gitu, kalau nggak nyoba-nyoba dulu. Oke, saya masuk ke pasal yang berikutnya mengenai limit di tak hingga. Yang dimaksud dengan limit di tak hingga adalah kita ingin melihat perilaku fungsi, karena limit itu kecenderungan nilai ya. Limit itu bayangannya cenderung nilainya berapa gitu, tanpa menghitung di titik yang bersangkutan. Kecuali yang rumus-rumusnya udah ada, kayak polinom, limitnya ternyata sama dengan nilai fungsinya ya. Oke, jadi kita ingin mengamati perilaku fungsi bila X-nya membesar terus, disimbolkan ini, plusnya boleh nggak ditulis, X menuju tak hingga dibacanya, atau X menuju min tak hingga, X-nya mengecil terus, tanpa batas. Oke, ini konsepnya sebenarnya penjelasannya juga rumit, pakai epsilon delta, tapi penjelasan epsilon deltanya akan saya lewat saja. Kalian kalau tertarik nanti tinggal klik juga ada itunya. Penjelasannya ya. Ada hyperlinknya nanti yang di bawah. Oke, jadi perhatikan grafik fungsi f di samping ini, di samping. Untuk x menuju tak hingga, yang artinya x-nya membesar tanpa batas, disimbolkan ini. Grafik makin mendekati garis yang merah, garis ini. Grafik yang hijau makin mendekati garis merah Y sama dengan L. Nah, kita katakan bahwa kalau X mendekati tak hingga, maka limit dari fx sama dengan L. Perhatikan bahwa garis yang hijau boleh ya memotong L. Dia pernah memotong, terus motong lagi boleh. Yang penting kalau X yang makin besar, suatu saat garis hijau itu makin mendekati. Persis sama terus boleh, persis sama terus ya, jadi konstan boleh. Kalau konstan ya sebenarnya udah nggak usah dihitung karena kita udah punya rumusnya. Demikian juga kalau X-nya ke kiri terus, menuju satu nilai enggak. Karena kalau ke kiri terus bisa aja dia mengecil gitu ke bawah, menjadi min tak hingga atau ke atas, atau kayak sin X dia osilasi terus gitu ke kirinya. Nah, kalau menuju satu nilai tertentu, dikatakan itu limitnya, disimbolkan seperti ini. Ya. Nah, ini konsep epsilon deltanya. Saya hanya akan berikan sedikit gambaran melalui demo. Ini animasinya. Epsilon deltanya saya nggak akan banyak-banyak, nggak akan bahas ini yang ininya. Yang penting kalian nanti memahami secara intuitifnya dan menggunakan rumusnya. Oke, ini saya buka. Sebentar. Supaya dapat gambaran. Ini apa artinya limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan L? Itu artinya kalau kayak kemarin, kalau kita simpangkan di sini sebesar epsilon, L tambah epsilon, L min epsilon, ini
Kalau kemarin kan mencari delta gitu sehingga demikian. Kalau ini artinya kalau limit tak hingga ya limit X menuju tak hingga sama dengan L itu artinya kalau ini disimpangkan sejauh epsilon, bisa nggak mencari bilangan M di sini? M-nya yang dicari. Sehingga semua X yang di kanan ini, X yang di kanan, di sebelah kanan M, nilai Y-nya masuk ke sini. Y-nya berada di antara L min epsilon, L plus epsilon. Kita lihat, saya kalau epsilonnya selebar yang ini, maka saya ambil M-nya ini. Kita lihat semua titik X yang ada di kanan M, nilai Y-nya berada pada grafik yang saya tunjuk ini ya. Nah, grafik ini kan Y-nya terletak antara L min epsilon, L plus epsilon. Tapi nggak berhenti sampai situ. Kalau epsilonnya saya perkecil terus, M-nya selalu ada nggak? Tentunya kalau epsilonnya diubah, M-nya juga berubah. Saya perkecil epsilonnya. Nah, kita lihat berapa kecil pun epsilonnya, pasti ada bilangan M sehingga semua X yang lebih besar dari M, itu kalau limit tak hingga, nyari semua X yang lebih besar dari M, gitu ya, maka nilai Y-nya masuk di sini. Kalau ini kita lihat, ya ada terus tuh. Nah, maka limit X mendekati tak hingga dari X itu artinya L. Itu ya. Kita lihat yang satu lagi coba. Ini kenapa nggak bisa? Oh. Nah, ini yang limitnya bukan L gitu ya. Ini kita lihat fungsi ini. Ini fungsi yang periodik ini, periodik. Terus saja ini ya, berulang. Nah, kalau saya berikan epsilon segini, ada nggak M? Sehingga ada nggak M di sumbu X ya? Sehingga semua X yang di kanan M, nilai fungsinya, Y-nya, jatuh di yang biru. Ada ini, kita lihat. Nah, ini kalau epsilonnya sekian, ya, epsilon ke atas ke bawah, saya ambil M-nya sekian. Semua X yang di kanan M, nilai Y-nya jatuh ke yang biru. Betul. M-nya nggak tunggal ya. M-nya mau di sini juga boleh kali ya. Kayak waktu nyari delta, deltanya bisa banyak. Nah, sekarang kalau saya perkecil epsilonnya, masih ada nggak M-nya? Ada terus. Tapi suatu saat kalau saya bikin epsilonnya sekian. Nah, sekian epsilonnya. Ada nggak bilangan M di sumbu X? Sehingga semua X yang di kanan M tersebut, katakan M-nya di sini lah ya, semua yang di kanan M, nilai Y-nya harus masuk ke yang biru. Tentu saja nggak ada, ini selalu ada yang keluar gitu ya. Berapapun M-nya, mau saya taruh M-nya di sini, di kanannya tuh ada yang keluar selalu dari Y-nya keluar dari sini. Nah, yang ini berarti limitnya bukan L gitu ya. Ya, yang bukan L, perilaku fungsinya nggak harus periodik, ini masih banyak nanti di soal. Oke, itu pengertian limit tak hingga. Limit X menuju min tak hingga sama aja polanya, cuma diganti X-nya ke arah kiri. Oke, ini definisi epsilon deltanya nggak akan saya bahas. Nah, yang pentingnya ini. Tapi kalau mau membuktikan ini rumus dua ya, yang namanya teorema itu rumus. Ada buktinya. Kalau mau membuktikan ini, kita harus membahas pengertian yang tadi, epsilon deltanya yang saya lewat ini. Karena harus ini, ambil epsilon besar 0, harus ditunjukkan ada M sehingga berlaku ini gitu ya. Nah, jadi di sini rumusnya kita terima saja, tapi terima tuh bukan gitu aja, kalian harus bisa nanti memanfaatkannya untuk memecahkan soal. Bukti-buktinya biar dikerjakan orang matematik gitu ya, bahwa justifikasi ini benar itu.
Oke, misalkan K adalah bilangan asli, jangan lupa N ini simbol bilangan asli, natural gitu ya diterjemahkan. Kalau K bilangan asli, maka 1/X pangkat K limitnya itu 0. Sebenarnya bisa dibayang-bayangkan ya, kalau sorry, ini min tak hingga, yang tak hingga dulu lebih gampang ngomongnya. Limit X mendekati tak hingga dari ini 0. Bisa dibayangkan kalau X-nya besar, ini kan X menuju tak hingga berarti ke kanan terus. Bayangkan saja X-nya 1 miliar gitu. Dipangkatkan K. K-nya mah satu bilangan ya, nggak jalan. K-nya mah misalkan 2, atau 3, atau 4 gitu. Tapi tetap satu bilangan. 1/, ini akan kecil sekali gitu ya. Makin besar X-nya, makin kecil. Dan limitnya 0. Demikian juga kalau yang min tak hingga. Cuma kalau yang min tak hingga nilainya osilasi. Kalau K-nya apa? K-nya bukan osilasi. Kalau K-nya genap dia selalu negatif. Kalau K-nya genap dia selalu positif ini. Kalau K-nya ganjil selalu negatif, tapi tetap mengecil terus ininya. Ininya membesar terus, keseluruhannya menuju ke 0. Nah, ini dua rumus untuk soal-soal menyangkut limit di tak hingga. Di tak hingga tuh X-nya menuju tak hingga. Oke. Contoh. Ini sederhana, saya buka aja ya. Kalau perlu penjelasan khusus pakai gambar, saya baru tulis di tangan. Nggak mau keluar dia. Bandel. Bentar, ini keluarnya di atas. Nah, mengerjakannya. Mungkin di SMA juga udah tahu, tapi nggak apa-apa kita ulang gitu ya. Oke, tentukan limit ini. Tadi rumusnya adalah yang ini alatnya. Jadi kita arahkan ke bentuk itu dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Supaya agak besar. Oke. Dibagi pangkat tertinggi, berarti saya bagi dengan X kuadrat. Tidak ditulis di ujian nggak apa-apa, langsung dari sini udah dibagi X kuadrat boleh ya. Kalau yang jelas kebaca. Jadi ini dibagi X kuadrat. Nah, kita lihat ini. Limit ini tadi 1/X pangkat 1. K-nya tadi 1 di situ ya. Ini K-nya 1. Itu 0. Ini 0. Ini 1. Jadi dapat limitnya 0 gitu ya. Mudah aja. Hati-hati saya bilang mudah aja, kalau ada yang nggak paham ya tanya ya, tanya. Jangan diam, rugi diam. Yang ini sama aja kita bagi pangkat tertinggi. Coba saya buka aja karena menurut saya nggak harus penjelasan khusus. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi bisa dikali 1/X kuadrat kenapa ya? Oke, saya harus ini aja ya, sekalian yang ini ya. Yang ini juga sama soalnya. Idenya kenapa ini dikali 1/X pangkat 3? Karena kita punyanya rumus ini. Ini 0. Jadi saya berusaha memunculkan 1/X pangkat sekian. Ini boleh dipakai nanti rumus-rumus 2 ini. Jadi supaya muncul itu, nah tekniknya dibagi pangkat tertinggi. Kalau polinom bagi polinom gini. Kenapa boleh? Boleh karena apa? Ini X menuju tak hingga. Bukan artinya dibagi dengan tak hingga, bukan. X-nya bilangan real. X-nya bilangan real. Entah semiliar, entah setriliun, pokoknya X-nya bilangan real. Jangan diartikan X-nya sama dengan tak hingga. Kalau ini tuh hanya simbol X-nya membesar terus. Tak hingga itu bukan bilangan real ya. Tak hingganya sendiri bukan bilangan real. Jadi ini karena membagi dengan bilangan yang sama, ya boleh aja gitu ya. Kan berarti yang semula dengan yang ini sama aja fungsinya. Begitu. Oke. Kalau masih ragu boleh tanya lagi ya. Kadang saya kan pertanyaannya yang di kepala kalian,
kenapa nggak bolehnya tuh, ragu-ragunya di mana itu silakan ditanya. Oke, ini saya sederhanakan. Nah, tujuannya kan supaya ini bisa dihitung, ini konstanta. Ini menurut rumus tadi adalah limitnya 0. Nah, bagi konstanta limitnya dia sendiri. Tentunya di sini sebenarnya ada proses menjadi limit 2 dibagi limit penyebut. Limit penyebut kalau mau dirinci lagi limit ini ditambah limit ini. Oke. Begitu. Kemudian pengertian asimtot datar. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi F jika memenuhi kondisi berikut. Ini saya gambar karena ini menurut saya perlu supaya nanti kalau ngitung asimtot datar lupa gitu. Ininya lupa kalau mau ngitung asimtot datar, saya lupa harus ngitung limit ini. Nah, ngingat-ngingatnya gini. Sebentar, mana ya tempat nulis saya? Nah, ini. Oh ya, ini diingatkan jangan lupa ya yang belum enroll, pastiin udah enroll. Saat ini mesin TPB-19-nya masih kacau, mahasiswa bisa login, dosen malah nggak bisa login. Jadi di matematik B juga ada yang tanya karena matematik B pengumpulan PR-nya terakhir hari Selasa. Saya udah set waktu minggu kemarin. Pak ini gimana katanya udah lewat waktu. Nanti saya akan perpanjang itu. Saya nggak bisa memperpanjang waktu pengumpulannya karena nggak bisa login. Dan itu terjadi massal di dosen-dosen. Jadi ya udah tunggu aja. Kalian juga kalau yang udah bisa login, bisa masuk, bisa upload, silahkan upload aja. Kalau yang belum bisa, mungkin ngalami masalah seperti loginnya dosen, biarkan aja. Nanti saya akan kasih tahu kalau mesinnya udah stabil lagi. Mau nanti juga boleh. Saya nggak akan tiba-tiba boleh upload sekarang, 5 jam lagi ditutup, nggak. Nanti akan dibukanya sekitar minimal 1 hari, sehingga kalian akan baca dulu WA-nya. Ini banyak yang udah marah-marah nih dosen nih. Karena mesin ITB-nya belum siap gitu ya. Udah minggu ke-3 nih. Oke. Jadi kemana-mana. Tapi perlu saya jelaskan supaya jangan bingung. PR-nya belum dikumpul. Oh, asimtot datar. Gini. Sesuai namanya coba kita lihat ya. Asimtot datar. Saya cari dudukan laptopnya. Supaya tidak goyang-goyang. Ini bayang. Terus saya gambar dulu ini. Garis lurus. Gambar fungsinya warna merah aja. Nah, ini L itu setinggi L. Garis mendatar gitu ya. Garis mendatar Y sama dengan L itu disebut asimtot datar bila ini berlaku kalau fungsinya ke kanan terus, boleh motong ya, boleh motong gini. Motong gitu boleh. Makin lama makin deket. Atau udah nggak motong lagi tapi makin deket ini. Mau berimpit boleh. Mau hanya yang kedua ya, grafik yang kedua. Supaya bisa lihat dua macam. Atau grafiknya kayak gini. Mendekati gitu, tapi nggak motong. Boleh. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka garis yang hijau itu disebut asimtot datar. Itu cirinya kalau X-nya ke kanan terus, nilai fungsinya sama dengan L. Demikian juga yang ke kiri. Yang ke kiri. Nah, bentar. Saya mau ambil warna hijau lagi. Ini. Yang ke kiri misalkan ini. Ini apa M misalkan tingginya. Nah, garis Y, sorry yang tadi dulu ini.
belum selesai udah melompat. Kalau terjadi ini maka dikatakan Y sama dengan L asimtot datar ya, yang ini. Bisa juga terjadi ke kirinya. Seperti ini misalnya ke kirinya. Yang ini mah naik terus. Tapi yang biru saya bikin ini. Yang biru makin mendekati itu ya. Ini mendekati itu ya. Ya mau nempel boleh, pokoknya mendekati garis hijau. Nggak boleh, suatu saat nggak boleh ngejauhi ya. Kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh, itu nggak boleh. Jadi sampai suatu titik. Nah, kalau terjadi juga limit X mendekati min tak hingga Fx sama dengan M, maka garis Y sama dengan M, ini yang hijau, itu juga asimtot datar. Asimtot datar. Jadi asimtot datar waktu X menuju tak hingga sama menuju min tak hingga bisa berbeda. Cukup satu kali terjadi, ini jadi garis asimtot datar. Kalau yang ini juga terjadi, ya ini juga asimtot datar. Gitu ya. Jadi kalau lupa asimtot datar, pasti garis mendatar gitu. Apa artinya? Berarti didapati fungsi ke kanan terus mendekati garisnya, atau ke kiri. Jadi harus ngitung limit ini atau limit ini. Itu yang perlu diingatnya gitu ya. Ketimbang membuktikan rumus. Menggunakannya untuk kalian lebih penting. Oke. Nah, contoh. Tentukan asimtot datar dari dua contoh di atas. Oke. Kita lihat contoh yang pertama tadi ya. Buka lagi di sini, klik. Dibuka, muncul di layar yang kedua. Saya geser dulu. Tentukan asimtot datar dari ini. Jadi harus ngitung limit X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Gitu ya. Hitung satu-satu. Yang tadi di soal sebelumnya ini udah kita hitung. Ini berarti menghasilkan Y sama dengan 0 asimtot datar untuk ke arah kanan. Sekarang yang min tak hingga tadi belum dihitung. Coba kita hitung. Oh ya, kalau dihitung, ini saya nggak rinci lagi, dibagi X kuadrat lagi, akan ketemu 0 juga. Kebetulan ya sama, nggak harus sama. Maka Y sama dengan 0 juga asimtot datar untuk ke arah kiri. Ya. Oke. Nah, kalau digambar grafik ini, sementara terima aja dulu gambarnya seperti ini. Karena ini juga saya gambar pakai software. Nanti setelah belajar menggambar grafik, baru bisa kita gambar secara teratur. Oke, jadi ini kita lihat ke kanan menuju 0, Y-nya ke kiri juga menuju 0. Itu asimtot datar. Yang ini sama aja dengan cepat juga. Ini kayak tadi, ini udah dihitung. Yang belum dihitung menuju min tak hingganya. Ini udah menghasilkan asimtot datar juga ya, Y sama 2 asimtot datar. Kemudian kalau dihitung, ke kirinya kebetulan sama lagi gitu ya, nggak selalu tiap fungsi menghasilkan yang sama. Bisa aja ke kiri nggak ada asimtot datarnya, ke kanan ada itu. Oke, jadi dia asimtot datar. Ke arah kanan juga ke arah kiri. Oke, lanjut. Kalau ada yang ragu tolong dipotong aja langsung ya, tanya. Nah, sin X per X. Sin X per X itu kalau digambar, kita tahu bahwa di dekat 0 limitnya 1. Ya, jadi kalau di dekat 0 dia limitnya sini menuju 1. Limit X mendekati 0 dari sin X per X. Itu 1. Tapi sekarang saya mau menjelaskan mengenai asimtot datarnya. Berarti ngelihat X-nya menuju ke kanan. Nah, yang seperti ini juga asimtot datar. Ya.
Meskipun dipotong berkali-kali. Soalnya ada yang guru SMA-nya mengajarkan kalau asimtot nggak boleh dipotong. Suatu saat hanya didekati aja. Nah, di konsep mengikuti buku teks yang kita pakai, kalaupun dipotong berulang-ulang, asal makin lama makin dekat, itu asimtot datar. Ada juga buku kalkulus yang mensyaratkan kalau asimtot nggak boleh dipotong sama fungsinya. Ya, kalau pakai buku itu, kita ikuti yang itu. Gitu. Kalau Purcell, pakai yang ini. Bisa ngitungnya ya ini kalau limit X mendekati tak hingga dari ini sama dengan 0 atau udah ya? Apalah diulang. Bagaimana ngitung ini? Limit X mendekati tak hingga sin X per X. Hati-hati bukan satu ya. Kan ininya sama, tapi kalau dievaluasi nggak menuju 0 ya. Ini ngitungnya gimana? Halo? Pakai teorema Apit, Pak. Teorema Apit ya. Kalau mau kita hitung mutlaknya dulu gitu. Sin X dibagi X. Sin X paling gede 1 kan? Paling gede 1. Ininya mah tetap aja bawahnya saya nggak ganti. Paling kecil kan min 1. Pasti lebih kecil dari ini ya. Min gitu kan? Kalau mau, karena ini mutlak, gini juga bisa. Lebih gampang lagi. Nah, hitung limit yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Limit X mendekati 0, tak hingga dari 0. Kenapa ngitung ini? Karena ini ya, menghitung ini. Konstanta. Yang ini gimana? Limit X mendekati tak hingga per X mutlak. Nah, karena menuju tak hingga, berarti yang di dalam tanda mutlak udah positif. Jadi dia sama dengan ini. Gitu ya. Kalau lihat keterangan untuk X besar 0, kan menuju tak hingga pasti besar 0. Seper mutlak X itu. Dan seper X sama aja. Ini tadi X pangkat K, K-nya 1. 0. Jadi limit ini 0, limit ini 0, maka limit yang di tengah 0. Kalau limit mutlak 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Itu mengulang yang kemarin prinsip Apit dan sifat yang mutlaknya. Oke. Nah, berikutnya saya akan membahas limit tak hingga. Beda dengan tadi ya. Kalau yang tadi judulnya limit di tak hingga. Di tak hingga maksudnya X-nya. Di X tak hingga itu ya. Kalau limit tak hingga bukan. Limitnya di titik tertentu, titik C, mengamati X mendekati C, tapi nilainya limit tak hingga. Yang nilainya jadi tak hingga gitu ya. Oke, terjadinya seperti ini. Coba kita lihat. Ini ada ilustrasi fungsi seperti ini. Nah, untuk limit yang nilainya tak hingga, itu biasanya dilihat sepihak. Aman kalau dilihat sepihak. Kadang-kadang ada fungsi yang boleh nggak sepihak juga. Tapi kalau dikerjakan limit sepihak, lebih aman. Itu diingat-ingat ya. Nanti ada berhubungan dengan asimtot tegak, itu bisa ngelihatnya harus sepihak. Jadi untuk limit yang nilainya nanti jadi tak hingga, lihat sepihak. Ini contohnya terjadi seperti ini. Kalau X mendekati C dari sebelah kanan, ini naik terus. Naik gitu. Sampailah di akhirat, itu hilang dia. Nah, dikatakan bahwa limit X mendekati C dari kanan. Kalau limit kanan itu datangnya dari sebelah kanan C. Dari fx nilainya tak hingga.
Kalau dari kiri mah dia berhingga ini, setinggi ini ya, untuk grafik ini. Oke. Nah, ini pengertian epsilon deltanya, saya lewat saja. Itu ya. Ini diminta mendefinisikan ngikuti ini untuk limit kiri, limit kanan yang nilainya tak hingga atau min tak hingga. Coba saya akan lihat dari ini aja demonya ya, supaya apa terserap dalam bentuk pola gambar lebih gampang. Oke. Apa artinya limit X mendekati C tak hingga? Tuh, artinya gini. Ini dari kiri dan kanan nilainya tak hingga ya. Yang ini. Artinya, saya jalankan ya supaya keluar gambarnya gini. Nggak ada epsilonnya lagi di sini. Gini. Limit X mendekati titik C itu sama dengan tak hingga bila untuk setiap dulu saya takut keliru, lihat dulu ya, ngintip dulu. Untuk setiap bilangan M terdapat delta ini. Bila kalau saya ambil sembarangan titik P, berapa aja ya, berapa? Kalau limitnya menjadi tak hingga tentunya ambil P yang positif, mau yang negatif ya boleh, nanti otomatis berlaku gitu. Untuk saya ambil bilangan P, jadi nggak ngambil epsilon kayak yang lalu. Ambil bilangan P, disumbu Y. Nah, pasti ada interval C min delta, C plus delta di sini. Sehingga di interval ini, jadi X-nya di sini, nilai Fx-nya lebih besar dari P. Gitu ya. Ini intervalnya buka. Kalau saya taruh P-nya agak atas, ada nggak intervalnya? Ini kita lihat selalu ada tuh. P-nya saya sekian. Ada nggak interval di sini? C plus delta, C min delta, supaya semua X yang di sini, nilai Y-nya lebih besar dari P. Ada intervalnya ini. Yang biru di kiri, ini jadi yang ini kan. Nilai Y fungsinya, grafiknya. Yang di kanannya, hanya sampai sini saya ambil, ya yang ini aja. Gitu. Kenapa nggak ngambil sampai ujung? Karena ini harus simetri, C min delta, C plus delta. Kalau ambil kegedean, nanti yang di kiri nggak memenuhi yang di sininya nanti. Jadi sekali lagi, limit X mendekati C itu sama dengan plus tak hingga bila saya mengambil sembarang titik P di sini, harus ada interval C min delta, C plus delta, sehingga semua X di sini, nilai Y-nya akan lebih besar dari P. Di grafiknya di atas garis mendatar ini. Kita lihat ini, dikecilin segimanapun, pasti ada intervalnya ya. P-nya makin gede, ya ininya makin sedikit gitu, yang di atas garis mendatar ini. Itu dikatakan limitnya tak hingga. Dari kiri tak hingga, dari kanan tak hingga. Lihat contoh yang satu lagi, ini saya juga udah lupa. Contohnya karena tahun lalu saya tidak mengajar kuliah matematik 1A, ngajarnya langsung yang 2A. Oke. Nah, yang ini apakah limit X mendekati C dari Fx tak hingga? Kita lihat. Kayak tadi ya, ambil bilangan P di sini. Ada nggak interval di sini sehingga semua nilai X-nya lebih besar dari P? Ada ini. Yang biru ini, kan grafiknya menjadi yang ini. Yang ini kan di atas P itu. Dan yang kanannya dari sini sampai atas itu di atas P. P-nya saya naikin, ada tuh. Ada terus. P-nya sekian, saya lihat ini yang biru ini, nilai fungsinya ini, di atas P.
Yang kanan apalagi sampai tak hingga. Tapi suatu saat saya ambil di atas ini. Nah, ada nggak interval di sini? C min delta, C plus delta. Jadi interval di kiri kanan C. Di mana semua nilai fungsinya harus di atas P. Nggak ada, karena yang di kiri C, seberapa sempit pun, pasti nilai fungsinya paling di sini, kurang dari P. Yang di kanan sih ada, lebih besar dari P. Nah, yang seperti ini berarti limitnya bukan tak hingga. Hanya limit kanannya aja yang tak hingga. Limit kirinya yang setinggi ini. Oke, moga-moga pemahaman itunya masuk. Kalau ini nanti harus operasi aljabarnya lebih rumit, tapi sebenarnya ini mau memformalisasi itu membuat menjadi penulisan persamaan matematik yang yang sah gitu ya, yang benar. Itu memang rumit. Tapi intuisi maksud limit tak hingganya udah kebayang ya. Setiap milih bilangan P pasti ada interval dekat C kiri kanannya, sehingga nilai fungsinya semua lebih besar dari P. Oke, yang limit min tak hingga sama aja. Setiap milih P nanti pasti ada interval di mana nilai fungsinya lebih kecil dari P. Sekecil apapun P-nya pasti ada interval di mana nilai fungsinya lebih rendah lagi. Nah, dari situ ini kita punya hubungan kalau limit X mendekati C dari Fx tak hingga, limit kiri dan limit kanannya juga harus tak hingga ya. Itu jelas ya, limit kiri dan limit kanan sama, ya berarti limitnya. Cuma sayangnya buku-buku ini agak rancu. Kalau gini dikatakan limitnya ada atau enggak. Dibilangnya limitnya enggak ada karena bukan bilangan real. Saya sampai kejebak dulu, gara-gara itu masalah kalimat. Di ujian, limitnya tak hingga, saya jawab nggak ada. Tapi dikehendaki oleh dosennya kalau nggak ada itu dari kiri sama kanan beda. Itu. Dijawab tak hingga jadi salah saya. Tapi kalau di buku ini dikatakannya tidak ada, tapi bernilai tak hingga. Beda dengan yang betul-betul nggak ada. Yang nggak ada ini kayak ini. Dari kiri, kanan tak hingga, dari kiri, lain lagi. Ini betul-betul nggak ada ya. Kalau limitnya tak hingga kan masih sebenarnya sepertinya ada, tapi besar sekali. Dari kiri kanan, nilainya sama. Oke, demikian juga yang min tak hingga sama aja, limit kiri dan kanannya juga min tak hingga. Nah, rumus penting, kenapa ini muncul belakangan ya? Kalau saya klik tadi, coba ini PowerPoint ini aneh. Oke. Nah, berdasarkan rumusan epsilon deltanya yang nggak saya bahas, maka untuk K bilangan asli, K-nya satu nilai aja, 1 atau 2 atau 3. Sebentar sebelum nanya ini, saya pengen tahu dulu. Suka ada yang rancu. Kalian di SMA rasanya udah tahu ini berapa nih? Ini berapa? Coba ada yang udah tahu di SMA nggak? Pak hingga Pak. Enggak. Tidak bisa signifikan. Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak adanya dari kiri kanan beda gitu? Yang mana yang benar? Iya Pak, dari kiri kanan beda. Nah, hati-hati ya yang ini. Jangan dibayangkan bilangan dibagi 0 jadi tak hingga. Itu nggak benar karena apa? Coba kita lihat grafik Y sama super X. Yang udah saya bahas di depan itu dari hiperbola yang diputar 45 derajat menjadi ini. Atau XY sama dengan 1. Itu grafiknya seperti ini kalau digambar. Ini grafik standar yang harus diketahui ya. Seperti kalian memahami YX kuadrat, yang ini juga harus tahu nih. Sama satu lagi, 1 per X kuadrat.
Oke. Kita lihat limitnya. Di 0 dari kanan plus tak hingga, dari kiri min tak hingga. Jadi ini termasuk yang tidak ada. Oke. Nah, saya sekarang lanjut ke sini. Nggak dibuktikannya, kalau mau dibuktikan harus belajar yang epsilon deltanya di halaman sebelumnya. Limit X menuju 0 dari kanan, seper X pangkat K, K-nya mau 1, 2, 3, 4, berapa aja. K-nya nggak jalan, hanya satu nilai. X-nya yang jalan, membesar terus. Bukan membesar terus, menuju 0. Ini nilainya tak hingga. Ini rumusnya harus hafal. Hafalnya dengan mengerjakan soal. Kalau enggak mah, keliru lagi dengan rumus yang sebelumnya, yang limit X menuju tak hingga, seper X pangkat K juga ada di sana. Yang tadi. Hati-hati kalau ini, limit kirinya. Limit kirinya, kalau K-nya genap, misalnya 1 per X kuadrat, ya limitnya tak hingga. Tapi kalau 1 per X pangkat 3, atau yang barusan 1 per X, nilainya min tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau ini, oke, ya begitulah di sini ya. Nah, dalam melakukan perhitungan limit sepihak dengan bentuk ini satu acuan nih, kapan nilainya jadi tak hingga. Limit sepihak ya, ingat. Jadi kalau ngitung limit gimana? Ya hitung aja sepihak, yang kiri dulu dan limit kanannya nanti. Nah, kalau menghitung limit sepihak gini, bila limit pembilangnya sebuah bilangan yang nggak nol, misalnya kalau saya substitusikan, ini misalnya polinom, saya substitusikan, nilainya ketemu 0,3 itu misalkan. Tapi limit penyebutnya 0. Maka nilai limit ini pasti kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga. Nah, tandanya gimana? Menentukan yang mana? Itu dilihat nanti dari tanda ini. Nanti akan saya jelaskan di soal. Agak susah saya menjelaskan lewat kalimat kalau yang ini. Ya. Kita lihat ke contoh aja. Ini. Per X dulu. Buka aja, ngapain ditulis. Buka. Kalau kalian belum tentu semua bisa diklik buka kayak saya ini ya. Kalau mau lengkap kayak yang saya ini harus bayar 500 juta. Kayak gitu ya. Sengaja saya tinggalkan beberapa, nggak dikasih jawabnya supaya kaliannya belajar gitu. Kalau semua dikasih solusinya, sama aja bikin mahasiswanya bodoh itu mah gitu ya. Oke, limit X mendekati 0 ditanya. Saya hitung sebagai limit kiri kanan. Nah, saya mau jelaskan yang kalimat tadi. Kalau ini sebenarnya kita udah tahu karena grafiknya gampang gitu. Tapi kalau dilihat dari persamaannya gini. Kalau limit pembilangnya bukan 0, ini jelas limit pembilangnya 1 ya karena konstan. Limit penyebutnya kalau saya masukkan 0, berarti 1 per 0. Bilangan bukan 0 dibagi 0. Pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Dah, pasti ya. Asal ini limit sepihak. Jadi kalau bukan sepihak nggak berlaku. Nah, menentukan plus tak hingga atau min tak hingganya, kita lihat nilai dari ini. Kalau X-nya mendekati 0 dari kiri. Kalau mendekati 0 dari kiri itu berarti ada di sebelah kiri 0 ya. Ada di sebelah kiri 0. Itu kita ngelihatnya gini. Ini 0, ini. Berarti X-nya ada di sini. Bayangkan aja satu bilangan yang dekat sekali ke 0. Berapa misalkan? Min 0,1. Kan dekat ke 0. Itu untuk apa? Untuk meriksa ini. Masukkan. Yang ini positif. Yang bawah kalau dimasukkan min 0,1 negatif. Jadi seluruhnya negatif. Maka ini langsung aja plek di jawabannya gini. Ya.
Tapi karena pertanyaan soalnya X menuju 0, berarti saya harus hitung juga limit kanannya. Limit kanannya. Kembali, dimasukkan nih bilangan, dibagi 0. Berarti pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Periksa, di kanan, limit kanan 0. Berarti lebih besar dari 0. Bayangkan 0,1. 0,1 ini pembilang positif, penyebut positif. Jadi limitnya plus tak hingga. Nah, dari sini baru dijawab soalnya limitnya tidak ada karena berbeda. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi ke slide-nya. Yang ini. Ini selalu muncul slide-nya di atas. Dekat mukanya si Putri munculnya. Nah, gitu ya. Nah, kembali kita lihat ini. Kalau saya masukkan penyebutnya 2, jadi 4 min 10 tambah 6, 0 nih, penyebutnya 0. Pembilangnya 3. Jangan diutak-utik supaya bisa dicoret, nggak bisa itu. Kalau udah pembilangnya bilangan, bawahnya 0. Pasti limitnya min tak hingga atau plus tak hingga. Limit sepihaknya hati-hati ya. Karena dari kiri dan dari kanan bisa berbeda. Satu plus tak hingga, satu min tak hingga. Oke, saya ikuti ini. Penyebutnya 0, limitnya, pembilangnya menuju 3. Nah, jadi tinggal langsung aja ini dijawabnya plus tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat, kalau X menuju 2 dari kanan. Bayangkan X-nya 2,001. Atau kalau susah ngitungnya 2,1 gitu ya. Nah, 2,1. Hitung ke sini. Ke pembilang 2,1, oh positif hasilnya. Penyebut 2,1. Susah ini, saya mau uraikan dulu. X, apa? Sebentar banget nih. Tadi apa? Bentar, hapus dulu ya. Tadi bawahnya X kuadrat min 5X. Apa ya tadi, tambah 6 ya? Lupa saya. Ya, tambah 6 nih. Tambah 6 nih bisa difaktorkan supaya gampang menentukan tandanya. X min 2, X min 3. Tadi limit X mendekati 2 dari apa ya tadi? Ini, menuju 2 dari kanan ya, mau ngitung. Mendekati 2 dari kanan, kita lihat ini. Ini 2 dari kanan. Kita lihat ini. Ini positif ya. Kalau 2 dari kanan tuh lebih besar dari 2. Bayangkan. Ini positif. Ini negatif. Oh, berarti keseluruhan ini negatif. Balik ke sini. Jadi, kalau X menuju 2 dari kanan, bawahnya negatif. Maka, oh saya rinci bahkan ini. Maka limitnya min tak hingga. Limit sepihak, hati-hati. Oke? Begitu. Kalau ditanya X menuju 2 dari kiri, 2 dari kiri kita lihat atas. Kalau 2 dari kiri bayangkannya 1,9. 1,9 yang atas ini X plus 1-nya positif, yang bawahnya juga positif. Maka nanti plus tak hingga. Ya, limit kirinya. Tapi ini pertanyaannya hanya limit kanannya aja. Oke. Balik ke slide-nya lagi. Paham nggak ini? Oh, diam terus semuanya jadi oke lah. Kemudian sehubungan dengan limit apa? Limit di tak hingga atau limit tak hingga? Limit tak hingga. Nilai limitnya tak hingga. Jadi limit tak hingga. Maka ada yang dinamakan asimtot tegak. Sesuai namanya asimtot tegak itu garis tegak gitu ya. Nah,
garis tegak ini disebut, kalau garis tegak berarti X sama dengan sekian gitu ya. Kalau garis tegak itu X sama dengan sekian. Kalau tadi asimtot datar, bayangkan garis datar berarti Y sama dengan sekian. Kalau asimtot tegak, X sama dengan sekian. Nah, garis X sama dengan C itu disebut asimtot tegak kalau terjadi salah satu dari ini. Kalau terjadi dua macam dari ini ya silahkan aja, tapi salah satu terjadi yaitu limit kanannya tak hingga, atau limit kanannya min tak hingga, atau limit kirinya tak hingga, atau limit kirinya min tak hingga. Asal salah satu terjadi, ya garis X sama dengan C menjadi asimtot tegak. Ya, ada 4 ini. Oke, seperti tadi di awal limit tak hingga, saya katakan bahwa ngitungnya sebaiknya ini, limit-limit sepihaknya ya. Oke, contoh. Gampang, contoh mah yang gampang aja. Nanti di soal tutorial yang gampang juga saya bahas, yang susah kalian yang bikin. Enggak deh, nanti yang susah sekali saya. Yang sedang kalian. Yang gampang biasanya saya lewat. Oke, ini cari asimtot tegak. Kembali kalau mau mencari asimtot tegak, berarti mencari yang limitnya menjadi plus tak hingga atau min tak hingga. Jadi harus menghitung limit X mendekati C. Berapa C-nya? Dilihat dari ininya. Kita lihat dari bentuknya, kapan dia jadi tak hingga? Oh, kalau X-nya 0 gitu kan. Jadi saya menghitung. Oh, ini saya kecepatan. Jadi ini ya. Mencari yang limitnya bernilai plus min atau tak hingga. Jadi kalau ini harus mencarinya di 0, kiri dan kanan. Nah, limit X menuju 0, kiri tadi udah dihitung. Ini. Dengan ini aja maka X sama dengan 0 asimtot tegak. Kalau diperiksa dari kanan, ketemu juga tak hingga. Ini juga menghasilkan X sama dengan 0 asimtot tegak. Tetap dua-duanya harus diperiksa ya. Jadi kalau di ujian kan ini udah dapat asimtot tegak gitu. Enggak, dari kiri dan kanan harus dilihat dua-duanya. Nanti berhubungan dengan grafiknya, karena grafiknya yang di kiri C sama yang kanan C perilakunya bisa berbeda. Oke. Selesai yang ini. Ini gambarnya ya, udahlah. Terlalu penting. Yang ini tadi contoh kedua yang sama. Bentar, ini tiap kali saya harus geser-geser gini. Oke, tentukan semua asimtot tegak dari ini. Jadi kita mencarinya supaya jadi tak hingga. Supaya jadi tak hingga kalau penyebutnya 0. Penyebutnya 0 kalau X-nya berapa? Menuju berapa? Nah, ini kembali kayak tadi. Nah, di sini saya uraikan dulu supaya gampang mencari ya penyebab 0-nya. Berarti saya harus ngitung limit X mendekati 2 kiri, 2 kanan, 3 kiri, 3 kanan. Ya. Coba kita lihat. 2 kiri, langsung aja ini. Pembilang tadi 3. Kalau dimasukkan 2 jadi 3. Penyebut 0. Berarti bilangan bukan 0 dibagi 0. Pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Kita periksa plus minnya. Kalau 2 kiri berarti kurang dari 2. Bayangkan 1,9. 1,9 atasnya positif. Ini negatif. 1,9 dikurangi 2. 1,9 dikurangi 3 juga negatif. Jadi seluruhnya positif. Ini sudah menjadikan X sama dengan 2 sebagai asimtot tegak. Tetap limit kanannya harus dihitung. Kayak tadi, bilangan bagi 0 berarti tak hingga, tinggal tandanya. Dari kanan 2, bayangkan 2,1. Ini positif, ini negatif, ini positif.
Jadi min tak hingga. Demikian juga di 3. Hati-hati, ini kesimpulan ini bukan harus dua-duanya tak hingga ya. Asal terjadi salah satu aja udah menjadi asimtot tegak. Nah, dengan cara sama, ya amati, nilainya jadi ini juga asimtot tegak. Yang hati-hati kalau gini, kalau ini pembilangnya di sini X min 2 gitu ya. Kalau ini saya ganti X min 2, maka limitnya tadi atasnya 0, bawahnya juga 0 kalau ini X min 2. Itu nggak boleh menyimpulkan tak hingga ya. Karena ada faktor yang bisa dicoret dulu. Oke, gambarnya nanti aja lagi. Ini gambar hanya untuk memberikan impresi, ini apa artinya ini asimtot tegaknya. Jadi kalau limit dari kirinya plus tak hingga, ya artinya grafiknya naik terus. Kalau limit kanannya min tak hingga, artinya dia grafiknya turun terus. Nanti dipakai untuk menggambar grafik. Latihan. Tentukan limit-limit berikut. Yang mana ya? Lisan aja coba ngitung dalam kepala. Kalau nggak bisa nanti saya tulis. Yang ini caranya diapakan? Mic-nya dihidupin aja supaya bisa jawab. Dibagi X. Dibagi X. Hasilnya dalam hati aja. 3/5. Hah? 3/5. Masa? Min 2. Min 2, Pak. Min 2/5. Min 2, min 2/5, 3/5 pasti ada 2 orang nih yang salah. 2 jawaban. Min 2, Pak. Min 2. Min 2, Pak. Min 2. Elizabeth, paham nggak? Tiba-tiba aja yang secara random saya sebut. Elizabeth, ini hasilnya min 2 katanya, betul. Paham nggak? Kalau nggak, bilang aja enggak gitu. Nanti saya jalanin. Kalau udah paham, ya ngapain dibilang enggak aja. Bilang paham. Mana Elizabeth tidur kamu? Enggak, Pak. Paham, Pak. Paham, ya udah. Yang ini coba ngitung dalam hati. Limitnya berapa? 0, Pak. 0. Putri, berapa Putri? 0, Pak. 0 juga? 0? Iya. 0. Pagi. Rizky, berapa Rizky? Kalau diam di saung tidur dia. Rizky Maulana aku, Pak. Kan ada 2, Pak. Rizky Karin, bukan. Mana? Ya, ada Rizky 2. Maulana ya? Ada 2, Pak. Hah? Yang ini? yang mana Pak Rizky Maulana? Rizky itu. Maulana ya, nggak tahu saya yang mana. RIZKY Oh, Maulana. Iya, saya, Pak. Sama, Pak. 0. oh pakai Z mah bukan aku. Yang pakai Z, Sama, ya Pak. pakai Z. 0, Pak. 0. Kalau ada yang nggak tahu, ya itu betul 0 ya. Kalau ada yang nggak tahu bilang ya. Karena kalau udah betul saya lewat. Tapi kalau nggak tahu, ini berarti dibagi X kuadrat semua ya. Pangkat tertinggi. Yang ini berapa? Yang C. Yang C. 2. 2, Pak. 2. 2, Pak. Pak. 2 bukan. 2 bukan, Pak? Hah? 2. 2. 2. Yang ini 2 juga. 2. 2, Pak. 2. 2. Iya, 2 juga. Nah. Coba supaya pasti kita hitung ya. 2X plus 1 per... Aduh, lupa nanti. Ya, anak apa nulis sebelum dulu. Lupa barusan juga soalnya. X menuju tak hingga. Mana wordnya? Limit X menuju tak hingga 2X plus 1 dibagi akar lupa.
X kuadrat tambah 3. Pangkat tertingginya bukan X kuadrat ya, tapi X aja, karena yang ini di akar. Jadi saya kalikan, gini kan, betul? Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga dibagi X tinggal 2, ini tinggal 1/X, gitu kan? Ini 1/X, X-nya kan positif nih, kalau menuju tak hingga. X besar 0 pasti yang kita amati. Bahkan lebih besar dari 1.000.000 menuju tak hingga tuh. Ini sama dengan 1/akar X kuadrat kan gitu ya. Kalau X-nya udah positif. Jadi akar X kuadrat tambah 3 per X kuadrat gitu. Saya masukkan ke akar nih. Limit X mendekati tak hingga 2 ditambah 1/X. Hati-hati kalau belum ditarik limit, ini jangan ditulis 0 gitu ya. 1/X mah nggak 0, limitnya memang 0 kalau menuju tak hingga. Jadi kalau belum dihitung, biarkan aja dulu. Ini menjadi 1 ditambah 3 per X kuadrat. Limit ini 0, limit ini 0. Oh ya benar 2. Satu lagi, tadi yang D. Ini dijebak kalian. Kalian kan kayak tikus, harus dijebak. Kalau saya tikus tua, tukang menjebak. Sama, dibagi pangkat tertinggi. Kali 1/X, dibagi 1/X juga. Limit X menuju min tak hingga, dibagi X, ini mah nggak ada akar-akaran, langsung aja 2 ditambah 1/X. Nah, hati-hati. Kalau menuju min tak hingga, berarti X-nya negatif, kan? 1/X tidak sama dengan 1/X kuadrat kalau negatif akar. Kenapa coba? 1/akar min 4 kuadrat, bukan min 4, kan? Selalu yang diambil akar pangkat 2 itu positif. Jadi sebenarnya mutlak gitu ya. Oke. Jadi, kalau X-nya negatif, 1/X, X-nya negatif nih, bayangkan min 4 aja, bayangkan min 4. 1/min 4 itu sama dengan akar. Sorry. Jangan 1/, akar aja. Ini juga tadi nggak usah 1/, akar aja. Ngelihatnya supaya nggak pusing. X sama dengan ini salah. Kenapa? Karena ini mah nanti hasilnya positif. X-nya min 4, ini negatif, min 4, X-nya min 4, ini X-nya min 4, diakarkan jadi 4. Min 4 kuadrat ya. Jadi harus ada ini. Kalau X-nya negatif. Karena akar ini selalu dihitung positif. Padahal X-nya negatif. Jadi ini masuk ke akarnya menjadi min akar X kuadrat tambah 3 dibagi X kuadrat. Ini, min X kuadrat. Ininya nih. Nah, ini menghasilkan nanti min 2 ya. Jadi hati-hati memasukkan ke akar harus diperhatikan tanda plus negatifnya. 1 ditambah 3 per X kuadrat. Ini dihitung limitnya. Udah ada rumusannya tadi di depan, yaitu ini 0, ini 0. 2 dibagi min akar 1 sama dengan min 2. Oke. Jadi hati-hati memasukkan akar, tanda plus dan minnya harus diperhatikan. Yang ini kalikan sekawan aja. Oh ya gini dulu. Kalau saya masukkan ini nilainya menuju tak hingga, ini tak hingga. Yang ini juga tak hingga. Nah, nggak boleh tak hingga kurang tak hingga sama 0. Kalau gitu enak sekali. Gitu ya.
Kita pinjam uang aja tak hingga. Juga kita ngutangin ke orang tak hingga, tapi lebih kecilan tak hingganya. Nanti jadi lunas gitu ya. Plus tak hingga minta hingga nggak boleh. Harus dihitung. Coba saya hitung. Hitung jangan ya. Masih banyak ah. Udah kalian kalikan sekawan, nanti dibagi pangkat tertinggi lagi. Yang F, ini saya lewat. Yang F, ini berapa? Dalam hati lagi. Tidak ada. Tidak adanya memang tak ada atau min tak hingga atau plus tak hingga? Tak hingga, Pak. Plus atau min? Plus. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Limit X menuju min tak hingga. Limit X menuju min tak hingga. Apa? Aduh, pikun udah tua. 9X pangkat 3 tambah 1 dibagi X kuadrat min 2X tambah 2. X kuadrat min 2X tambah 2. Saya bagi pangkat tertinggi kan ya? Kalikan 1/X pangkat 3 1/X pangkat 3 sama dengan limit X mendekati min tak hingga ini menjadi 9 gitu kan, ditambah 1/X pangkat 3 ini menjadi 1/X gitu kan, min 2/X kuadrat tambah 2/X pangkat 3 begitu. Nah, kita lihat sekarang pembilang ini kan 0 ya. 1/X pangkat K, ininya menuju min tak hingga juga ini 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. 0, 0, 0, ada 4 0. Nah, kita lihat pembilang tidak 0, karena 9 tambah 0, penyebut 0. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Ya, ini bentuknya 9/0. Jangan ditulis di ujian, ini mah dikotretan aja ya. Karena sebenarnya bukan 9 kan limit. Nah, pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga salah satu. Periksa tandanya. Kalau X kecil sekali, ini kan menuju min tak hingga. Bayangkan X-nya min 1.000.000.000 gitu. Ini positif ya. 9 ditambah ini kan kecil. Positif. Positif. Ini negatif ya. Ini seluruhnya negatif juga. Ini pangkat 3 negatif. Oh, berarti keseluruhan ini akan jumlahannya negatif. Min dikurangi, ini sebenarnya positif tapi dikurangi, ini plus tapi ininya negatif. Jadi penyebutnya negatif. Jadi min tak hingga. Gitu. Langsung aja kalau udah ini. Udah nggak pakai jalan di sini ke bawah. Jadi kalian dari situ langsung aja ini ke situ. Kalau mau boleh ditulis di pinggirnya, jangan nulis 9/0 ya. Jangan nulis gini, ini disalahkan. Paling bilang gini, bentuk 9/0, bentuknya gitu ya. Nilainya bukan 9/0. Oke, min tak hingga. Lihat lagi. Ini dalam hati. Pembilangnya menuju 6. Penyebutnya 0. Berarti pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, yang mana? Kalau menuju 3 dari kanan, berarti lebih dari 3, 3,1 itu. 3,1 kita masukkan. Ini menjadi 6,1 positif. Ini negatif ya. 3 dikurangi 3,1. Jadi min tak hingga. Oke, sisanya diperiksa sendiri. Yang inilah satu lagi. 0 dari kiri dari ini. Kalau saya masukkan 1 tambah cos 0 1. Pembilangnya menuju 2, penyebutnya 0.
pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, kalau 0 dari kiri, kalau bingung sudutnya pokoknya negatif nih, sudutnya negatif. Ini kan X-nya sudut dalam satuan radian. Kalau sudutnya kurang dari 0, ini positif ya, cos sudut negatif, tapi dekat ke 0. Tuh, positif. Yang ini sin kalau sudutnya negatif tapi dekat ke 0 itu negatif. Berarti plus dibagi min, hasilnya min tak hingga. Ya, oke. Nah, lanjut dengan kekontinuan. Bahan kita udah mendahului silabus, nggak apa-apa. Nanti di bab-bab tertentu saya akan lambat. Setelah kekontinuan nanti ada teorema nilai antara, itu panjang ceritanya, contohnya juga. Oke, kekontinuan saya mau lihat gambar dulu. Ini. Coba perhatikan ya. Fungsi ini. Ini fungsi ini saya jalankan. Ini fungsinya digambar buram dulu, baru digambar. Saya mau mengamati kalau menuju titik C, bagaimana dengan limitnya? Limit kanannya M gitu ya. Limit kirinya L. Jadi limitnya nggak ada. Nilai fungsinya ada nggak? Nilai fungsinya yang dijendolin. Nilai fungsinya di C, jadi FC sama dengan L. Nilai fungsinya ada, tapi limitnya nggak ada. Biarin dulu. Lihat lagi yang ini. Oke. Nah, yang ini nilai fungsinya ada. FC sama dengan setinggi P. Nilai limitnya ada nggak? Ada, limitnya sama dengan Q ya. Tuh, Q. Ini sama dengan yang lagi pacaran gitu. Udah dekat sekali gitu. Cuma sama mertua diliatin dari atas. Jadi takut gitu ya. Mau dicium nggak berani. Udah aja jarak semili gitu. Nah, gitu. Ini limitnya ada, tapi nilai fungsinya juga ada. Lebih bagus dari yang tadi. Limitnya ada, nilai fungsinya ada. Kalau yang sebelumnya, nilai fungsinya ada, tapi limitnya nggak ada. Ini limitnya ada, nilai fungsinya ada. Cuma berbeda nilai. Nah, yang ini paling bagus. Udah keluar. Nah, ini kita lihat nilai fungsinya L, limitnya juga L. Nah, ini paling bagus. Yang seperti ini dinamakan fungsi kontinu di C. Jadi kalau kontinu di C itu nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan sama. Cirinya di grafiknya nyambung dia. Menyambung grafiknya. Nah, itu yang dimaksud dengan kontinu. Jadi dari gambar itu, kita dengan mudah ini memahami ini. Coba kita lihat. Di satu kontinu nggak? Kita lihat limitnya, limit kirinya 0. Limit kanannya 1. Oh, limitnya aja nggak ada, udah nggak kontinu. Di dua, nilai fungsinya ada. Nilai limitnya dari kanan dan kiri sama. Tapi beda dengan nilai fungsi, nggak kontinu. Gitu ya. Di 3, limitnya setinggi ini 2. Ini juga setinggi 2. Nilai fungsinya di 3 juga 2. Nah, ini kontinu. Gitu ya. Kalau ujung-ujung hanya dilihat sepihak. Kalau daerah definisinya hanya 0 sampai 4, kita lihat ini. Limit kirinya aja yang ada di 4. Limit kirinya
setinggi 1. Nilai fungsinya setinggi, katakan ini setengah lah ya. Limit kiri dengan nilai fungsinya beda, tidak kontinu. Kalau di ujung nggak usah dilihat yang dari kanannya, karena darah definisinya hanya sampai 4. Di kanannya nggak ada. Demikian juga yang ujung kiri, hanya ada limit kanannya. Limit kiri 0, dari 0 nggak ada. Limit kanannya dari 0 bernilai 1. Nilai fungsinya 1. Nah ini masih kontinu ya. Masih kontinu juga di 0. Meskipun nggak ada limit kirinya, karena memang intervalnya hanya 0 sampai 4. Oke. Nah, sebentar. Mana sih definisi lengkapnya? Oh, di halaman berikutnya. Ya, ini cerita saya nggak ulangi. Jadi, sebuah fungsi dikatakan kontinu atau kontinu, nggak tahu lah bacanya, di titik C. C itu X-nya ya. Kontinu di X, di C artinya X itu di domainnya. Di daerah definisinya. Bila nilai fungsinya ada, limit X mendekati C-nya juga ada. Dan mereka sama. Jadi kalau mau membuktikan, ya hitung dulu limitnya, hitung nilai fungsinya, sama enggak. Kalau sama, disebut kontinu. Secara grafik, nyambung. Kayak tadi ya grafiknya. Oke. Fungsi F dikatakan kontinu kanan di titik A. Ingat, kontinu kanan, saya suka kebalik-balik nanti kontinu kanan kiri. Kontinu kanan, ini titik C, kan? Berarti dari kanan, limitnya sama nilai fungsinya sama. Dari kiri bisa sama, bisa beda. Pokoknya kalau kontinu kanan, limit kanannya dengan nilai fungsi sama. Jadi F C sama dengan limit kanannya. Gitu ya. Kalau mau membuktikan kontinu kanan, kita hitung masing-masing ini. Dan dilihat sama enggak. Kalau kontinu kiri, misalkan ini gini. Ini di D. Nah, di D kontinu kiri yaitu limit kirinya di D dengan nilai fungsinya sama. Kalau kontinu, maka limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi atau menyambung. Oke, itu. Ya. Melalui gambar-gambar lebih mudah memahami ini. Kalau nggak pakai gambar, saya tulis gini aja kan nggak terbayang gitu ya. Pakai gambar kelihatan, oh nyambung dari kirinya atau nyambung dari kanannya. Nah, tinggal dirumuskan sebagai limit kiri kanan dan nilai fungsi. Oke, ini prosedur menentukan kontinu atau tidaknya di titik C dari sebuah fungsi. Hitung ini, udah saya sebut saja. Hitung limitnya. Kalau nggak usah dipecah kiri kanan, boleh langsung hitung limitnya. Kemudian periksa hasilnya. Kalau sama, kontinu. Bisa juga kalau kita ngitungnya perlu limit kiri kanan. Ini, dihitung ini, hitung limit kiri, hitung limit kanan. Sama nggak ketiganya? Ya. Oke, kita lihat ini. Periksa kekontinuan fx. Kalau x mendekati 2. Bukan, di titik 2. Saya buka ya dari sini ya. Jadi prosedurnya ya ngitung ini atau ngitung ini. Loncat lagi dia ke atas. Nah. Kita lihat lagi. Periksa kekontinuan fungsi ini di titik C sama 2 atau X sama dengan 2. Berarti saya harus menghitung dulu yang paling gampang F2. F2 berapa? 5 ya. F2 5. Kemudian saya harus memeriksa limit X mendekati 2. Perlu pakai ngitung limit kiri kanan nggak? Atau bisa sekaligus? Kalau nggak yakin ya pakai aja limit kiri kanan.
Nah, tapi kita lihat bahwa di kiri 2 dan di kanan 2 aturan fungsinya sama ini. Ya udah, saya coba aja langsung. Itu kan? Menuju 2. Berarti 2 nggak dilihat, hanya dilihat di kiri kanannya. Di kirinya pakai ini, di kanannya pakai ini. Jadi langsung aja sekaligus. Sederhanakan. Oh ya, kalau mau diperiksa tadi sebenarnya ini saya masukkan dulu. Penyebutnya 0, pembilangnya juga 0. Jangan jadi tak hingga ya kalau 0 per 0. Kalau bilangan dibagi 0, baru langsung jadi plus tak hingga atau min tak hingga. Oke. Jadi saya faktorkan, bisa dicoret 4. Nah, limitnya ada, nilai fungsinya di 2 ada, tapi beda hasilnya. Berarti tidak kontinu. Begitu. Paham ya? Halo, paham tidak? Atau lagi pada tidur semua saya ngomong sendiri? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau paham, Paham, Pak. Pak. Nah, berdasarkan jenis-jenis tidak kontinuan, jadi kalau nggak kontinu namanya diskontinu. Ini ada macam-macam yang seperti ini namanya diskontinu yang terhapuskan. Ini gini ceritanya yang gambar kiri. Saya punya fungsi ini aja. Ya, fungsi ini. Dia di 0 kan nggak terdefinisi. Di 0 nilainya berapa? Nggak boleh 1 ya nilainya, itu limitnya 1 ini. Tapi nilai fungsinya sin 0 bagi 0 nggak ada. Nah ini, tapi limitnya ada, nilai fungsinya nggak ada. Atau nilai fungsinya jatuh di tempat lain, bukan di 1. Ini namanya discontinue terhapuskan karena dengan menambah ini, jadi definisi fungsi semula, ditambah kalau di 0 didefinisikan 1. Nah, jadi di 0 ini di X sama 0 didefinisikan 1, jadi ininya penuh. Dia jadi continue. Jadi yang discontinue yang terhapuskan tuh limitnya ada, tapi nilai fungsinya di situ dia nggak sama gitu atau nggak ada nilai fungsinya. Nah, dengan ditambah definisi nilai fungsinya sama dengan limitnya, seperti di sini, jadi continue. Jadi namanya discontinue terhapuskan. Yang seperti ini namanya discontinue loncat. Loncat ya. Limit kirinya sekian, limit kanannya beda itu. Nggak bisa dihapuskan ini mah. Ya. Kemudian yang ini discontinue juga di 0, tapi namanya discontinue tak hingga karena nilainya tak hingga. Ada juga yang fungsi yang osilasi gini, gambar dari sin per x. Terus aja ini makin rapat gitu, dan nilainya antara min 1 sama 1 terus. Nah, yang seperti ini limitnya di 0 juga nggak ada. Gitu ya. Ya, ini nggak tahu namanya. Oh, discontinue osilasi, jarang ditemui. Nah, sehubungan dengan kekontinuan fungsi, maka ada beberapa yang sudah dibuktikan kekontinuannya. Yaitu yang pertama, polinom. Ingat polinom itu pangkatnya harus bulat semua ya, nggak pakai akar. Itu kontinu di setiap titik X bilangan real. Jadi C-nya yang manapun, dia kontinu. Fungsi rasional, yaitu polinom bagi polinom, kontinu di seluruh daerah definisinya. Kalau seluruh daerah definisinya artinya untuk semua X yang penyebutnya nanti tidak 0. Misalkan X dibagi X min 1. X dibagi X min 1. Nah, maka fungsi itu kontinu di semua bilangan real kecuali 1. Karena bawahnya X min 1. Oke, harga mutlak kontinu di seluruh R. Ini semua rumus ada buktinya ya. Kalau penasaran bukti-buktinya, baca buku teksnya, buku Purcellnya.
ada dibuktikan satu-satu. Fungsi akar ini kontinu di seluruh daerah definisinya. Tentunya kalau N-nya 2, ya kontinunya di 0 sampai tak hingga. Kalau N-nya 3, di seluruh bilangan real. Kemudian kalau punya 2 fungsi kontinu dan C ini bilangan real, maka konstanta kali ini, sorry saya salah ngomong, F dan G fungsi yang kontinu di titik C, dan K-nya bilangan real, maka konstanta kali fungsi kontinu tambah kurang kali bagi tetap kontinu semuanya, tentunya dengan ketentuan yang pembagian kalau GC-nya nggak 0 ya. Kalau penyebutnya 0 ya lain soal. Dia nggak ada nilainya ya tentu nggak kontinu. Komposisi. Komposisi itu gini. Kalau saya ini punya fungsi komposisinya kerja F dulu, jadi GOF ya. Fungsi F kontinu di sini. Ingat kalau kontinu itu di daerah definisinya ya. Kontinu di C. Fungsi F. Kemudian ada fungsi G. Fungsi G kontinu di titik ini. Ingat bahwa ini bilangan FC itu. Kalau F kontinu di titik C, G kontinu di titik FC, maka komposisinya akan kontinu keseluruhan. Saya hanya mengingat biasanya fungsi komposisi yang dua-duanya kontinu, kalau dikomposisikan hasil komposisinya kontinu juga. Nah, konsekuensinya ini akan dipakai nanti ya. Kalau saya punya fungsi yang kontinu, F dan G, maka limit dari fungsi komposisi ini, maka limitnya ini bisa masuk dengan hanya menghitung fungsi F aja. Nggak usahlah buktinya ya, kecuali anak MIPA. Jadi kalau ada fungsi komposisi kayak gini, dihitung limitnya, boleh dihitung hanya limit Fx-nya aja. Kan ini hasilnya angka tuh, limitnya. Setelah jadi angka, tinggal dihitung oleh fungsi G. Kalau yang kiri lain, kita hitung dulu fungsi komposisinya, baru dihitung nanti limitnya. Kalau yang kanan, hanya ngitung limit fungsi F, kemudian hasilnya dihitung angkanya untuk ngitung nilai fungsi G. Nah, intinya bahwa kalau ada fungsi yang G dan F kontinu, maka ini bisa masuk limitnya. Oke. Latihan. Bentar lagi ya. Aduh, udah habis waktunya nih. Belum deh. 100 menit kita punya waktu. Masih ada 12 menit. Saya pengen ngabisin nih halaman ini. Sketskan sebuah grafik fungsi yang memenuhi sifat berikut. Nah, ini bagus untuk memahami teori. Saya nggak akan buka dari sini. Saya akan tulis karena di sini perlu penjelasan agak khusus. Ini soal bukan ada 4 soal. 1A bikin ini, 1B bikin ini. Tapi ini satu soal, satu grafik yang memenuhi semua sifat ini. Ya, kita nggak mungkin sekaligus ke dalam otak memasukkan semua sifat ini. Nah, gambarnya per bagian. Nanti setelah yang A dipenuhi, diubah-ubah dikit supaya memenuhi yang B. Dan seterusnya gitu ya. Jadi paling gampang sekarang yang A dulu. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Saya gambar. Sebentar. Bikin dulu min 2 sampai 4 ya. Mencong. Lebih-lebih. Lama-lama benar-benar Parkinson. Udah aja biarin. Min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Skalanya nggak benar, biarin aja lah ya. Ini X, ini Y.
Daerah definisinya fungsi f itu di min 2 sampai 4. Artinya antara min 2 sampai 4 harus ada nilainya. Ya, saya gambar grafiknya. Pakai yang ini. Gambar aja sembarang, mau fungsi konstan boleh. Saya gambar gini boleh, gitu ya. Di 4 harus ada nilainya, di min 2 juga harus ada nilainya. Itu memenuhi sifat yang ke-1. Sekarang f min 2-nya harus 0. Di min 2, bukan 0. Harus 1. Di min 2, di 0, 1, 3, 4. Saya tandai dulu, min 2, 0, 1, 3, 4. Min 2, lupa lagi. 0, 1, 3, 4. 0, 1, 3, 4. Di titik-titik itu nilainya harus 1. Harus 1. Ini 1, katakan di sini. Nggak boleh ini, di min 2 nilainya ini nggak boleh. Berarti saya modifikasi supaya memenuhi itu. Ganti warna hijau. Jadi di sini harus 1 nilainya. Di ini harus 1. Di sini harus 1. Di sini harus 1. Dan di sini juga harus 1. Berarti yang ini saya batalkan tuh, batal. Karena harus 1 di situ. Saya gambar grafiknya yang lain. Ya, sembarang aja. Nah, ini A dan B udah dipenuhi ya. Tuh. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Di titik-titik tertentu yang diminta nilainya 1. B udah dipenuhi. Sekarang ditambah yang C syaratnya. Continue pada DF. Kecuali di min 2, 03. Min 2, 03. Saya tandain dulu. Di sini yang nggak continue-nya. Betul ya? Continue pada DF, kecuali di sini. Di sini nggak continue. Min 2, 03. Min 2, 0, dan 3. Nggak boleh continue. Gimana? Saya modif lagi. Gambar lagi dengan warna biru. Oke. Ini tadi jangan dirubah lagi, harus ini ya, yang jendol-jendol nilainya. Kemudian di min 2 nggak boleh continue. Gimana tuh? Nah, saya gambar nggak boleh continue gini aja. Jadi di sini potong nilai limit sama nilai fungsinya beda. Di 1 nggak, di 0 nggak boleh continue juga. Itu aja. Kemudian di 3 juga nggak continue. Saya bikin gini. Jadi saya gambarnya sekarang ini. Kemudian di sini harus continue ya. Continue ini. Ya, gini. Itu kan itu. Kemudian di sini gini. Di sini harus ke sana continue. Yang ini dihapus sama saya. Sebentar, ini nggak boleh gini ya. Kan di 1 tadi, di 1 nilainya harus 1. Ini harus tetap 1, tapi nggak continue. Ya sudah, ini gini aja dilubangi. Nah, coba kita lihat. Syarat ini di min 2, 0, 1, 3, 4. Nilainya 1 semua tadi. Jadi penuhi. Kemudian di min 2 nggak boleh continue. Saya kebawahkan nih, jadi nggak continue dia. Di 0 nggak boleh continue, dikebawahkan gini. Atau kalau mau gini juga boleh. Supaya variasi. Nah, itu juga nggak continue karena dia dari sini continue, tapi dari sini nggak continue. Kemudian di 1 nggak boleh continue. Variasi lain, jangan yang ini. Bisa juga gini. Nah. Dan di 3 juga nggak continue. Jadi kita lihat yang nggak continue di min 2, 1, 3. Min 2, bukan 1. Min 2,
3. Kalau nggak continue tuh dilihat di X-nya ya. X-nya min 2, 0, 3. Sesuai ini. Ikuti nggak sampai sini? Sebelum yang D? Pak mau tanya. Ya? Yang ke gambar yang tadi. Ya? Itu yang titik yang 1 bukannya terisi penuh? Di 1 dia harus continue nggak? Oh iya, di 1 harus continue. Nggak boleh gini. Di 1 harus continue. Betul, salah saya. Berarti naik ke atas ya, Pak? Ini harus continue ya. Ya, makasih Pak. Udah, yang lainnya benar nggak? Nanti salah lagi saya. Benar Pak. Sekarang tinggal dimodif lagi. Limit X menuju min 1 dari kiri 2. Min 1 dari kiri 2. Min 1 dari kiri harus 2. Nah, ini nggak boleh gini ya. Harus ini setinggi 2. Aduh, tadi mana gambarnya? Lupa. Jangan dihapus dulu. Nah, ini 2 ya. Min 1 dari kiri harus 2. Kalau min 1 dari kanan berapa ya? Min 1 dari kiri, dia diminta 2. Kalau min 1 dari kiri 2 tuh, kan seperti ini nih. 2. Min 1 dari kanan berapa? Harus 2 juga ya. Karena apa? Karena tadi di min 1 harus continue kan? Meskipun nggak dibilang di soalnya, harus ini. Nah, gitu ya. Otomatis. Nah, tinggal diperbaiki dikit-dikit. 0 dari kanan harus 2. 0 dari kanan harus 2. Berarti ini saya hapus. 0 dari kanan harus 2. Nah, tapi nilai fungsinya jangan di situ ya. Sorry, aduh. Hapus sumbunya. Ini harus bulat di sini karena nilai fungsinya mah tadi harus 1 di sini. Nilai fungsinya ini 0, 0. Limitnya dari kanan 2. Tuh kan? Limit 3 dari kiri 1. 3 dari kiri harus 1. Nah, ini saya buntungin lagi. 3 dari kiri 1. 3 dari kanan nggak boleh 1 karena di 3 nggak boleh continue tadi. Udah, biar aja 3 dari kanan nggak disyaratkan. Jadi lah. Oke ya, sekali lagi saya lihatkan dari sini lebih bagus gambarnya. Nah, oke. Tadi daerah definisinya min 24. Ini saya gambar dari min 2 sampai 4. Sembarang aja. Mau putus-putus boleh ya, gambar aja yang continue. Mau konstan boleh, gitu ya. Kemudian ditambah syarat ini. Mengakibatkan nih saya bolongin aja, turunin jadi 1. Di 0, tadinya yang sebelumnya ini, bolongin di sininya. Supaya nilai fungsinya 1. Oke. Kemudian tadi mengenai kekontinuannya. Di min 2, 0, 3 nggak boleh continue. Kita lihat satu-satu. Di min 2 udah dibikin nggak continue. Di 0 udah bikin nggak continue. Di 3 nggak boleh continue. Tapi nilai fungsinya tetap harus 1 tadi. Jadi ini tinggal dilepas aja. Nggak continue. Kemudian limit-limitnya. Ya. Gitu. Oke. Sekarang nomor ini. Soal populer ini malah. Ini dulu nomor 3, lisan gampang. Kenapa ini continue? Karena HX itu tak lain komposisi dari mutlak X dengan X kuadrat min 3X. Jadi kalau F-nya X kuadrat min 3X, GX-nya mutlak X, ini tak lain adalah G komposisi F. Kita lihat bahwa F-nya X kuadrat min 3X polinom. Udah diketahui continue polinom di seluruh R. Harga mutlak tadi juga udah diketahui continue di seluruh R.
komposisinya kontinu. Ya. Nah, yang ini coba kita lihat. Nah, ini juga hanya hitung-hitungan aja. Setelah itu kalian bisa kabur. Aduh, udah 100 menit. Dikit lah ya. Udah nggak ada kuliah lagi. Tentukan A dan B agar ini kontinu di seluruh R. Kita lihatnya harus seluruh R. Nah, karena kontinu itu menyangkut limit, sebenarnya yang krusial di perbatasan, karena limit menyangkut nanti limit kiri kanan. Jadi, tapi kita harus lihat di semua. Kita lihat dulu ini. Oke, di 0 saya mau periksa dulu di 0. Kalau kecil 0 gimana? Sebenarnya harusnya diperiksa di semua. X kecil 0, fx-nya sama dengan min 1. Kalau kecil 0 ya, 0-nya nggak ikut. Kecil 0, itu fx-nya min 1. Polinom derajat 0, dia udah kontinu. Jadi untuk x kecil 0, dia kontinu. Kalau x di antara 0, 1, polinom juga kontinu. X besar 1, Y-nya sama 1, kontinu juga. Nah, yang bermasalah di batas-batas. Ini kontinu nggak nih? Di 0 dan 1 sendiri. Jadi kita periksa. Ya. Karena ini dikehendaki kontinu di seluruh R, berarti di 0 dan di 1 harus kontinu. Periksa kekontinuan di 0. Oke, F0 pakai aturan yang atas ya. Yaitu min 1. Nggak ada kiri kanan F0 mah. Di 0 terdefinisi sekian. Kemudian limit kirinya, di 0 harus pakai limit kiri kanan nggak kalau mau ngitung limit di 0? Ayo jawab. Pakai, Pak. Pakai ya, karena di kiri 0 dan di kanan 0 beda aturan fungsinya. Limit menuju 0 dari kiri, berarti cari di sebelah kiri 0, tapi paling dekat ke 0. Dan itu yang ini. Ini kan X-nya di kiri 0. Ya, fungsinya adalah min 1. Limit konstanta, dia sendiri. Limit kanannya, berarti di kanan 0, tapi paling dekat ke 0. Di kanan 0 tuh ini di kanan 0. Ini juga di kanan 0, tapi yang paling dekat yang kedua. Jadi fungsinya dipakai AX tambah B. Ya. Dan kalau kita hitung masukkan 0 dapat ini. Oke. Nah, supaya F kontinu di 0 maka F0 sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan. Dapatlah B-nya sama dengan min 1. Oke, B-nya udah dapat min 1. Kita periksa kekontinuan di 1. Di 1, limitnya harus pakai kiri kanan juga, karena di 1 pecah. F1 dulu lah yang paling gampang. F1 pakai aturan yang ini. 1. Kemudian limit X menuju 1 dari kiri, berarti pakai ini. Di kiri 1, tapi sedekat mungkin ke 1. Pakai AX tambah B. B-nya udah dapat tadi. Jadi masukkan ini A ditambah min 1. Limit kanannya di kanan 1 ini. Yaitu 1. Oke. Nah, karena kontinu di seluruh R, harus kontinu di titik 1 juga. Berarti F1, limit kiri di 1, limit kanan di 1, semua harus sama. Atau A-1 sama dengan 1. Jadi A-nya dapat. Jadi supaya kontinu di seluruh R, haruslah ini. Begitu. Paham ya? Nanti ada soal setipe di tutorial. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Ari. Mau nanya, Ya, silahkan. yang tadi yang soal yang 9/0, kalau misalnya penyebutnya ada yang minus tak hingga gitu gimana? Yang mana ya? Salah. 9/0 deh. Yang sebelum ini. Coba saya mundur.
Jauh nggak? Sebelumnya lagi. Di latihan aja, Pak. Nah, itu. Yang F. Yang F. Tadi kan 9/0, tapi jadi min tak hingga. Soalnya yang penyebutnya minus semua. Kalau misalnya ada salah satu yang positif gitu atau ada yang beda tanda gitu gimana? 9/0 mah nanti limitnya bukan min tak hingga 0, minus 0 ya 0. Coba. Nggak masalah. Coba ya, saya hitung lagi ya. Lupa saya. Sekalian mungkin waktu ditulis kasusnya terjawab. Mana? Slide-nya hilang. Bentar, saya cari dulu ini slide-nya mana. Oh, ini. 9x pangkat 3 tambah 1. Bawahnya ke apa tadi? Ada yang ingat nggak? Lupa lah. X kuadrat min 2x tambah 2. Tambah 2. Limit X mendekati min tak hingga itu saya bagi per X pangkat 3 per X pangkat 3 menjadi limit X menuju min tak hingga 9 ditambah 1 per X pangkat 3 per X min 2 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 3. Kemudian masalahnya kenapa? Itu kan kalau dimasukin min tak hingga yang penyebut itu kan dari jadi min sama min sama min. Jadi tiga-tiganya minus. Kalau misalnya ada yang tanda gimana? Kalau misalkan ini plus gitu ya. Iya. Nah, kita lihat kalau X-nya menuju min tak hingga keseluruhan ini positif negatif. Tapi kan nggak tahu patang hingganya berapa. Tahu dong. 1 per X sama 2 per X kuadrat ini 1 negatif, 1 positif. Tapi gede mana bilangannya? Kalau X-nya bayangkan semiliar. Yang ini mah kecil sekali gitu ya. Meskipun positif kecil sekali. 2 per miliar kuadrat. Positif. Yang ini 1 per semiliar negatif. Tapi yang ini mendominasi kan. Seluruhnya akan negatif. Gitu. Kalau pangkatnya sama gimana, Pak? Disatuin dulu kalau pangkatnya sama. Oh iya. Ya kalau gini ya di habis. Tapi kalau ini misalnya 3 ya disatuin dulu. Oh ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ini si Putri ada di kanan atas di layar saya satu lagi. Diam aja dia. Putri Alia Setiawan. Oke, silakan ada lagi? Kalau tidak ada, bentar saya mati.